Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, azzakumullah. Alhamdulillah, hari ini Allah Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir dalam sebuah majlis. Dengan hadirnya kita dalam majlis seperti ini, maka sungguhnya Allah Ta'ala akan berikan satu hidayahnya. Sementara orang yang mendapatkan sebuah hidayah, sungguh Allah Ta'ala berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Dan itu disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka mencari ilmu syar'i, maka Allah Ta'ala akan berikan sebuah kemudahan di dunia, jalannya menuju surga. Tentunya ilmu syar'i yang dimaksudkan di sini adalah ilmu syar'i yang berdasarkan di atas Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Setelah itu difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum, dan tentunya ilmu yang sudah dipelajari tersebut maka wajib diamalkan. Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu. Setelah kalian mengetahui ilmu maka amalkan ilmu. Sehingga ilmu itu nanti akan menuntun dari amal-amal kita itu menjadi lurus. Amal-amal kita itu menjadi saleh. Amal-amal kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya setiap amal itu ada pemimpinnya, ada imamnya. Yang dimaksudkan adalah akan menuntun setiap amal itu menjadi saleh, setiap amal itu menjadi baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu adalah imamnya amal dan amal itu pengikutnya. Artinya amal itu harus ada yang mengawal supaya amal itu menjadi saleh, menjadi baik, menjadi benar, menjadi diterima oleh Allah Ta'ala tentunya. Makanya ilmu itu akan mengantarkan dari setiap ibadah-ibadah kita itu menjadi amal yang saleh. Ya. Dan kalau tidak, maka amal itu tidak menjadikan saleh, bahkan menjadi rusak. Dan ini pernah disampaikan oleh seorang
ulama sekaligus umara, Umar bin Abdul Aziz, dia pernah mengatakan, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsituhu aksaru mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala tidak didasari oleh ilmu, ya, kana ma yufsituhu aksaru mimma yuslih, maka kerusakannya itu lebih banyak dibandingkan kebaikannya. Artinya amal itu bisa tidak diterima oleh Allah Ta'ala, akhi. Nah, ini pentingnya kenapa kita harus hadir dalam majelis ilmu, supaya amal-amal kita itu tertuntun, ya, dipimpin, ya, dari ilmu itu nanti supaya menjadikan amal itu diterima oleh Allah Ta'ala tentunya. Dan itu berdasarkan di atas Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum tentunya. Baik, ikhwani fillah, azzakumullah. Hari ini kita melanjutkan kembali dalam kajian kitab Khudh aqidataka minal kitabi was sunnah bi fahmis sahabah radhiyallahu anhum, dengan edisi Indonesia, ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, yang difahami menurut para sahabat radhiyallahu anhum. Dan hari ini kita akan melanjutkan bahasan pertanyaan yang keempat. Antum yang membawa kitab bisa dilihat halaman 23. Apa hukum berdoa kepada orang mati atau orang hidup yang tidak hadir? Jadi anak ulang lagi, pertanyaan yang keempat, halaman 23. Apa hukum berdoa kepada orang mati atau orang hidup yang tidak hadir? Berarti pertanyaan ini ada dua yang harus dijawab tentunya. Lalu kemudian disampaikan jawabannya oleh Syekh Jamil Zainu. Berdoa kepada orang mati atau mereka yang tidak hadir, maksudnya mereka yang hidup tapi kita minta, ya, maka adalah sebuah bentuk syirik besar. Ya, bentuk syirik besar. Lalu beliau mengambil dalil yang disebutkan di dalam surat Yunus ayat 106. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu disebutkan juga di dalam dalil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa mati sementara ia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan baginya, maka ia akan masuk neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Baik, dengan jawaban yang beliau sampaikan, Syekh Jamil Zainu ini adalah sebuah jawaban yang sungguh ini di dalam penjelasan kitab-kitab yang muktabar lainnya banyak sekali. Dalam bahasan-bahasan seperti dalam kitab Fathul Majid umpamanya,
syarah dari kitab Tauhid oleh Syekh Abdurrahman Al-Syaikh. Beliau pernah menjelaskan tentang bahwasanya ketika ada orang yang berdoa kepada orang yang mati. Apa berdoa kepada orang yang mati ini? Orang yang mati itu kan sesungguhnya punya kehidupan yang kehidupannya orang yang mati itu tidak sama dengan kehidupannya orang yang meninggal, apa orang yang hidup. Maka orang yang mati itu disibukkan dengan perkara-perkara dirinya. Ya. Hatta orang itu adalah orang yang punya kedudukan semasa hidupnya sekalipun, entah itu seorang ulama, ya, bahkan seorang nabi sekalipun, dia disibukkan dengan kehidupan dalam pertanyaan-pertanyaan di alam kubur yang disebut dengan alam barzah ini, dalam sebuah penantian. Sementara orang yang dalam kehidupan artinya belum meninggal, maka mereka ini masih dalam kehidupan yang dia harus mempersiapkan untuk menuju hari kematian. Yang kematian itu sungguh mereka akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan, bahkan sampai ada istilah dalam kajian kitab-kitab akidah itu ada yang nikmat kubur, ada siksa kubur. Ya. Maka itu menjadikan nikmat kubur dan juga siksa kubur baik pagi maupun petang itu Allah berikan. Maka dalam kehidupan ini sungguh mereka sudah berbeda, akhi. Tapi di sini kemudian dalam pertanyaan apa hukum orang itu berdoa kepada orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati? Ya, ini kita jawab yang pertama dulu ini, sebagaimana yang disampaikan oleh beliau di dalam dua dalil. Maka dalam surat Yunus ayat yang ke-106 ini, sebagaimana dalam penjelasan kitab-kitab muktabar para ulama, ini menunjukkan orang yang mati itu orang yang tidak bisa memberikan sedikit pun di dalam pertolongannya. Ya, sedikit pun tidak bisa memberikan pertolongannya. Karena orang yang mati itu pun disibukkan dengan kehidupan mereka dalam kematiannya itu. Begitu juga orang yang mati itu, ya, tidak akan pernah mendengar, tidak akan pernah bisa kita minta sedikit pun. Makanya antum kalau bawa kitab itu buka halaman 25 itu, akhi. Ya, maka di situ dijelaskan oleh Syekh Jamil Zainu ketika ada pertanyaan yang ke-6, apakah orang mati itu bisa mendengar doa? Nah ini, apakah orang mati itu bisa mendengar doa? Beliau jawab tidak, mereka tidak bisa mendengarnya. Lalu beliau kemudian mengambil dalil dalam surat An-Naml ayat yang ke-80. Itu antum buka halaman 25, akhi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati itu mendengar. Gak bakal bisa mendengar, akhi. Hatta ini seorang nabi sekalipun. Bagaimana orang yang mati itu bisa kita minta? Ya, surat An-Naml ayat yang ke-80. Antum juga bisa buka surat Fatir ayat 22. Ini dipertegas lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur itu dapat mendengar. Jadi orang yang ada di dalam kubur, hatta itu
seorang nabi sekalipun mereka tidak akan dapat mendengar. Bagaimana mungkin kita minta? Ya, bagaimana mungkin kita minta? Mereka tidak dapat mendengar. Ini Allah Ta'ala yang menjelaskan di dalam 2 surat ini. Ya, artinya 2 ayat di dalam surat baik An-Naml maupun dalam surat Fatir tadi. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang mati itu orang yang tidak bisa kita minta. Nah, inilah yang dikenal dengan tawasul bil batil. Tawasul bil batil. Tawasul yang batil. Tawasul yang mengandung perbuatan syirik. Makanya beliau mengatakan ini termasuk perbuatan syirik besar. Ya, termasuk perbuatan syirik besar. Bukan syirik kecil. Ini dalam kajian kitab-kitab akidah para ulama, ini masuk di dalam syirkut doa. Syirik di dalam berdoa. Karena apa? Sudah menjadikan orang-orang yang mati itu dimintai untuk mendapatkan yang manfaat dan untuk menolak yang bahaya. Makanya Syekhul Islam itu mengatakan, kenapa orang itu mendatangi kuburan? Maka kuburan yang mereka datangi itu dalam rangka yang pertama bijal bi manfaatin, untuk mendapatkan yang manfaat. Dan yang kedua au daf'i madarratin, atau untuk menolak yang bahaya. Ya, mereka mendatangi itu. Dan pada saat mereka mendatangi kuburan, bukan kuburan orang sembarangan, akhi. Ya, pasti orang itu punya kedudukan semasa hidupnya. Kalau enggak kiai, kalau enggak ulama, kalau enggak wali, kalau enggak nabi, maka mereka tidak akan mendatangi kuburan-kuburan itu. Ini yang disebut dengan makom, punya kedudukan semasa hidupnya. Makanya kenapa istilah makom di negeri ini itu disematkan kepada kuburan, akhi. Padahal makom itu kan bahasa Arab, oleh bahasa kita ini menjadi makam. Sedangkan kuburan itu bahasa Arabnya bukan makom, akhi, bukan makam, tapi apa? Makbaroh. Kuburan itu makbaroh, akhi. Ya, bukan makam. Makam itu kedudukan. Ya, kedudukan maksudnya orang-orang yang semasa hidupnya punya di tempat khusus di kalangan orang-orang awam, karena mereka punya ilmu, punya kedudukan sebagai ulama, sebagai wali, sebagai kiai, dan lain sebagainya, akhi. Nah, karena saking seringnya orang-orang itu datang ke kuburan orang yang punya makom, kedudukan, maka saking seringnya itulah kemudian menjadi sebuah istilah di negeri ini. Ini pernah dikupas oleh ada seorang ulama, kalau nggak salah Buya Hamka atau kalau nggak salah dulu, kalau nggak salah pernah baca kitab Parasit Akidah. Ya, Parasit Akidah itu kalau nggak salah ditulis Kiai Haji Hasbi apa gitu, kalau nggak salah anak pernah baca itu sekitar tahun 80-an itu, akhi. Nah, itu kenapa istilah makom di negeri ini ya itu disematkan kepada kuburan, karena kebiasaan orang-orang kita ini mendatangi kuburan rajin karena ingin bertawasul, berwasilah, berperantara kepada orang-orang yang bukan sembarangan, punya kedudukan semasa
semasa hidupnya. Kalau enggak kiai, ajengan, wali, ya, dan seterusnya, termasuk kuburan Nabi di Madinah itu. Ya, itu luar biasa orang kita ini berusaha mendekati kuburan Nabi, meskipun hanya sekedar ya memegang saja. Bahkan sampai ketika nggak sempat memegang karena memang dijaga oleh askar, hanya dada-dada begini. Coba bayangin tuh, dada-dada begini, akhi. Ini kelakuannya orang kita di sana itu, akhi. Ketika jamaah haji maupun jamaah umroh itu. Ya. Nah, mereka ini orang-orang yang punya kedudukan semasa hidupnya. Padahal kuburan orang tuanya sendiri nggak pernah didatangi. Karena orang tuanya nggak punya kedudukan semasa hidupnya. Kecuali orang tuanya itu seorang ulama, seorang wali. Bahkan diajak, tidak sendirian mereka, diajak untuk supaya tetap mendatangi kuburannya ya orang tuanya, karena dia punya kedudukan semasa hidupnya. Salah satunya itu ya Mbah Priok itu kan sebenarnya kuburannya sudah dipindah itu. Karena di Priok itu kan lalu lalang kontainer itu, kalau nggak salah itu sudah menjadi jalan waktu itu sebenarnya sudah dipindahkan. Bahkan kuburan itu semuanya sudah dipindahkan ke Semper, kalau nggak salah begitu. Tapi oleh ahli warisnya masih dikatakan kuburannya Mbak Priok itu masih ada di situ. Sehingga orang itu masih datang, akhi. Ya ini biasanya UUD, ujung-ujungnya duit biasa. Makam di sini bukan kuburan, tetapi kedudukannya ketika beliau pada saat membangun Ka'bah itu tempat berdirinya. Beliau pada saat itu membangun Ka'bah. Sehingga makam Ibrahim itu bukan kuburan Nabi Ibrahim. Ya. Makanya ketika disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 125, makam Ibrahim itu disunahkan kita sholat selesai tawaf itu, akhi. Ya, kalau bisa itu. Tapi kalau antum dekat betul ya nggak mungkin, akhi. Bisa diinjek-injek antum di situ. Paling tidak searah, sejajar lah begitu, akhi. Dan itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah ya makam Ibrahim itu tempat sholat. Oh, tuh mana itu orang Wahabi itu? Ya Allah nyuruh sholat di makamnya Ibrahim kita. Jadi ini bukan kuburan Nabi Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu membangun Ka'bah pada saat itu. Dan ada ayat lain juga kan yang menjelaskan, masih dalam surat Al-Baqarah, ana lupa ayatnya itu. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim. Inilah tanda-tanda ya makam Ibrahim. Ya, maksudnya apa? Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah itu. Ya. Jadi apa yang disebut dengan istilah makam itu memang sudah menjadi istilah di negeri ini, mendarah daging. Orang-orang itu kalau mau tawasul, maka mereka akan mendatangi kuburan-kuburan mereka yang punya kedudukan tadi. Mau kemana? Mau ke makam, mau ke makam, mau kemana? Mau ke makam. Itu kuburannya orang-orang soleh, akhi, mereka datangi ini. Ikhwani fillah, azzakumullah. Maka apa yang terjadi di dalam negeri ini, hampir mayoritas antum bisa lihat, akhi. Kita ini kan orang-orang dari daerah, akhi. Ya, kita ini kan orang-orang dari daerah.
Di daerah itu kan banyak sekali kuburan-kuburan orang-orang yang punya makom tadi, punya kedudukan semasa hidupnya. Bahkan tidak saja wali songo, tapi juga kuburan-kuburan yang orang-orang itu dikultuskan. Entah itu sebagai wali, bahkan ada yang disebut wali kutub. Wah, wali kutub itu pimpinan dari para wali. Ya, sampai kepada wali majdub. Apa itu wali majdub? Wali yang tidak punya akal, akhi. Nah, wali yang tidak punya akal. Tapi mereka tetap katakan wali, bahkan mereka bela. Ya. Karena apa? Dia katakan dia menjadi wali majdub karena saking cintanya sama Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala berikan supaya dia lupa kepada dunia, supaya ingat sama Allah Ta'ala saja. Tapi giliran masuk waktu sholat, nah, dia nggak sholat. Karena apa? Dia nggak punya akal, akhi. Yang disebut dengan istilah Nabi, rufi al-qalam, diangkat pena. Maksudnya apa? Orang yang tidak punya akal itu diangkat pena, tidak dicatat, akhi. Ya, kalau orang itu cinta sama Allah, nggak mungkin dong rufi al-qalam, diangkat pena itu tidak dicatat. Artinya apa? Orang yang tidak punya akal tidak terbebani untuk melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah tentunya. Ya, mereka ini seperti orang yang memang tidak punya kewajiban memang. Ya, tapi kenapa ini kemudian dianggap wali yang seperti ini? Bahkan itu favoritnya ibu-ibu yang hamil itu. Kalau ibu-ibu hamil itu, maka mereka kemudian dijadikanlah kuburan-kuburan mereka itu didatangi oleh banyak orang, lalu mereka kemudian tawasul dengan kuburan orang-orang yang semacam itu, akhi. Maka yang seperti ini termasuk perbuatan syirik yang tidak dibenarkan oleh syariat ini, akhi. Makanya kenapa orang-orang dulu ya, orang-orang dulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ini yang disebut para salafus salih ini. Salaf itu kan orang dulu, akhi. Ya. Salaf itu kan orang-orang dulu. Para salafus salih ini adalah orang-orang yang selalu memegang teguh terhadap ajaran Rasulullah SAW, akhi. Mereka tidak pernah mengingkari sedikit pun ajaran yang beliau ajarkan. Makanya ketika mereka tidak cukup punya iman pada saat Rasulullah SAW mendapatkan di antara para sahabat, mereka dilarang untuk menziarahi kubur, akhi. Ketika di mana? Ketika masih di Mekah, akhi. Jadi menziarahi kubur itu jangan semenah-menah kita asal menziarahi kubur. No, orang Wahabi itu anti kuburan. Ada sejarahnya, ada ceritanya yang Rasulullah SAW bagaimana menata akidahnya para sahabat ini, akhi. Ketika mereka belum cukup iman, Nabi itu apa? Melarang di antara para sahabat itu menziarahi kuburan karena khawatir terjadi tabaruk, khawatir mencari berkah, ngalap berkah terhadap kuburan orang-orang saleh. Karena Nabi berkaca kepada siapa, akhi? Kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu di dalam dakwahnya, kata Syekh Jamil Zainu dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, berapa tahun Nabi Nuh itu di dalam dakwahnya, akhi? 950 tahun. Bayangkan, 950 tahun dakwah tauhid Nabi Nuh ini. Tapi apa yang terjadi? Kaumnya itu justru
malah menjadikan orang-orang soleh mereka ketika mereka itu meninggal, lalu dijadikanlah mereka itu patung-patung yang pada akhirnya patung ini disembah oleh mereka, akhi. Bisa kita bayangkan 950 tahun, akhi, ya, dakwanya beliau. Malah sebaliknya umatnya itu menjadikan orang-orang soleh di antara mereka ketika mereka meninggal dijadikanlah patung, lalu disembah oleh mereka, akhi. Makanya sampai diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 97 dan 98, akhi. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Tallahi, demi Allah, in kunna lafi dhalalim mubin, sesungguhnya kami dulu dalam kesesatan yang nyata. Kenapa? Id nusawwikum bi rabbil alamin, karena mempersamakan manusia dengan Rabb semesta alam. Itu tadi. Ini ayat ini terkait dengan kaumnya Nabi Nuh ini. Ya, manusia itu kemudian disembah, dijadikan patung, akhi. Nah, sekarang ini kuburan-kuburan itu disembah. Kuburan-kuburan ini dimintai untuk mendapatkan manfaat dan menolak yang bahaya ini, akhi. Ini bahayanya kuburan itu seperti itu. Makanya dalam hadis riwayat Imam Hakim, kenapa Nabi itu ya melarang dari orang-orang muhajirin sebelum dia hijrah ke Madinah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, adalah aku melarang kalian dari menziarahi kuburan. Itu dilarang pada awalnya, akhi. Enggak serta-merta orang ini, sahabat ini, langsung ziarah aja, enggak. Baru ketika di Madinah, Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis ini, ala fazuruha. Nah, sekarang ini saatnya kalian silahkan menziarahi kuburan. Artinya apa? Ada yang penjelasan terlebih dahulu, orang itu enggak sembarangan menziarahi kuburan ini, akhi. Maka orang itu harus punya iman, punya akidah yang benar. Loh, kok ini umat ini malah diajari rusak akidahnya, rusak keyakinannya. Apa itu? Jangan dengerin tuh orang-orang Wahabi yang mereka itu anti kuburan. Malah dikatakan apa? Silakan datangi itu kuburan-kuburan orang soleh, kuburan-kuburan para kiai itu, ambil berkahnya itu. Coba disuruh cari berkahnya kepada kuburan itu, disuruh oleh mereka malahan. Ini nggak perlu Anda sebutkan ya, akhi, ya, karena ini di kajian seperti ini adalah ya, ini banyak ya, kiai-kiai yang mengatakan seperti itu, akhi. Sampai dia ada yang mengatakan karena kuburan-kuburan mereka ini kuburan orang, bukan orang sembarangan, punya kedudukan semasa hidupnya. Sehingga datangi kuburan-kuburan itu nanti akan menjadi saksi ketika nanti sampeyan itu masuk kuburan, sebut saja nama kuburan yang sering diziarahi. Makanya ada ucapan di antara kiai itu mengatakan, kalau nanti ya kamu nanti meninggal, yang sering ziarahi kuburan-kuburan para wali, nanti sebut saja wali yang sering kamu ziarahi itu. Sampai seperti itu, akhi. Bahkan sampai ada yang menyebut, gak usah ragu-ragu. Nanti ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di kuburan, jawab saja, saya pengikutnya Mbah Hasim. Al-Qawaidul Arba. Itu dijelaskan bahwasanya orang-orang yang menyematkan wali-wali itu punya kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh
manusia yang lain. Ketika mereka itu sudah meninggal sekalipun, maka ada di antara orang yang punya keyakinan, lalu ketika menyebut namanya saja pada saat dia kesulitan, maka dia akan menolongnya. Lalu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan, ketika ada orang yang berada di tengah-tengah laut, sementara dia sedang menaiki kapal yang besar, dan kapal ini akan karam, akan tenggelam, sebut saja nama wali seperti wali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani atau Al-Jilani, betul Al-Jilani, atau Syekh Al-Badawi Ar-Rifai. Ini kan wali-wali yang sangat terkenal. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah seorang ulama sunnah sebenarnya, akhi. Mengajarkan dalam kitab-kitab beliau ini pernah Anda baca, mengajarkan tauhid, akhi. Tapi yang terjadi apa? Justru karena orang ini pintar, orang ini soleh, orang ini ulama, yang diyakini hanya keulamaannya dari segi tabarruknya ini, akhi. Tapi ilmunya nggak diamalkan. Ini kan bertolak belakang, akhi. Maka apa kata Syekh Shalih Al Fauzan? Ketika orang yang berada di kapal itu yang hendak karam kapalnya, lalu dia menyebutkan ya para wali-wali itu, maka wali-wali itu yang sudah meninggal akan mengangkat kapal yang akan karam itu, lalu kemudian bisa berlayar kembali ketika menyebutkan wali itu. Makanya tidak heran, akhi, kalau ada orang yang bertawasul meskipun tidak mendatangi kuburan, cukup dia menyebut nama wali itu, akhi. Termasuk yang sering kita dengar, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian membacakan Al-Fatihah. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, lalu kemudian Al-Fatihah. Bahkan sampai apa? Ila hadrati Kiai Haji Caringin. Nah ini disebut ya, ila hadrati ya Kiai Haji Imam Nawawi Al-Bantani dan lain sebagainya. Ini karena mereka punya keyakinan bahwasanya apa? Mereka orang-orang soleh. Mereka ini orang-orang yang punya kedudukan semasa hidupnya. Para wali mereka. Ini definisi wali itu disematkan oleh orang-orang awam itu seperti itu, akhi. Padahal definisi wali itu sebagaimana penjelasan para ulama dalam kitab-kitab akidah, wali itu adalah orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, orang yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menegakkan di dalam sunnahnya. Lalu dengan ilmunya itu para wali ini kemudian menjadi pewaris para nabi. Lalu kemudian mengamalkan di dalam ajaran tauhid, mendakwakan di dalam ajaran tauhid, lalu mengajak kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para wali, akhi. Ini jauh dari definisi yang mereka definisikan selama ini. Ya. Bahkan sampai ketika banyaknya orang-orang mengkultuskan para wali seperti ini, akhi. Ini kan nggak perlu Anda sebutkan. Di Indonesia ini kedatangan ada wali kutub, akhi, yang dari Yaman itu nggak perlu Anda sebutkan. Akhi, kenapa umat ini semakin jauh dari akidah? Karena mereka itu tidak menanamkan akidah yang benar. Ya, mereka itu tidak mengajarkan akidah yang lurus, ya, karena sebuah sikap di antara para ulama. Makanya ketika Syekh Jamil Zain itu pernah mengatakan di dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Thaifah Al-Mansurah, maka sikap ulama itu berbeda-beda, akhi, terhadap tauhid ini, akhi. Berbeda-beda. Yang pertama ada yang mewajibkan tentang tauhid. Inilah orang-orang yang ulama-ulama yang bermanhajkan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan paham para sahabat radhiyallahu anhum.
Sekarang ini ada orang yang mengatakan kami ini yang paling aswaja, ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kenyataannya kan tidak, akhi. Dan sebagainya, akhi. Kemudian kata Syekh Jamil Zainu, ada yang kedua adalah ada ulama yang meremehkan tauhid. Yang ulama yang meremehkan tauhid. Dia tidak ajarkan tauhid ini. Ya, padahal di situ banyak sekali lawan tauhid itu sebuah kesyirikan tidak pernah dia sampaikan. Bahkan disembunyikan kalau perlu itu. Ya, dia remehkan tentang tauhid. Dia cuek acuh tak acuh terhadap bahaya dari kesyirikan, lawan dari tauhid. Ini ada sikap ulama yang kedua seperti itu, akhi. Kemudian yang ketiga kata Syekh Jamil Zainu, maka ada sikap seorang ulama terhadap tauhid justru menentang tauhid, menghalang-halangi dakwah tauhid ini, akhi. Makanya sekarang ini kan dakwah tauhid ini akan semakin berat, akhi, karena dihalang-halangi oleh sikap ulama yang seperti ini. Ya, sehingga apa? Ketika dakwah tauhid, dakwah sunnah ini, itu kemudian ada pembunuhan karakter dengan istilah hati-hati dengan Wahabi. Nah, ini nama Wahabi ini luar biasa, akhi, yang disematkan terhadap ya dakwah yang sesat, dakwah yang keliru, dakwah yang bahaya, dakwah yang tidak cocok dengan kulturnya orang Islam di Indonesia. Lalu akan disematkanlah Wahabi itu juga teroris dan lain sebagainya. Wahabi itu suka membunuh-bunuh orang, yang disematkan kepada nama yang dulu pada saat zamannya tabi'ut tabi'in ada dari Maroko itu, akhi, yaitu namanya sama, cuman beatnya tidak sama, yaitu Syekh Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Itu wafat sekitar tahun 200-an kalau nggak salah, akhi. Itu ada di Maroko itu, akhi. Itu seorang khawarij, akhi. Lalu akan dibelokkan nama itu, dan memang sudah dibelokkan dulu. Orang-orang Wahabi itu suka bunuh-bunuh itu. Nah, seperti itu. Sehingga pembunuhan karakter dakwah tauhid ini, akhi, kalau disebut sudah Wahabi, wah sudah jaminan mutu itu. Sesatnya maksudnya, akhi. Nah itu. Nah, makanya ada nasihat, Anda masih ingat nasihat Syekh bin Baz itu, ketika orang itu dikatakan menjadi Wahabi dan lain sebagainya, menjadi bahaya, padahal ajaran beliau ini adalah ajaran yang mengajarkan kepada tauhid, dan ajaran beliau ini memberantas kepada lawan tauhid adalah syirik. Apa kata beliau? Ini menunjukkan orang yang berada di dalam dakwah ini adalah dakwah yang sempurna. Ya, sehingga beliau mengatakan, idza atatka madammati min naqisin, ya, apabila datang kepadamu orang-orang rendahan, menuduh kamu, mencela kamu, yaitu tadi dengan istilah Wahabi sesat, Wahabi teroris, ya, dan lain sebagainya. Wahabi yang lebih bahaya dibandingkan bahaya dari PKI dan lain sebagainya, itu ada, akhi. Itu di anak waktu ngisi di Bumi Sani itu dulu, ada seorang ustaz, ya, dan Allah ampuni, beliau sudah meninggal, beliau sudah wafat itu. Ya, kalau nggak perlu anak sebut, akhi, terkenal sekali, punya yayasan besar di Tambun ini, akhi. Itu mengatakan, hati-hati itu orang-orang Wahabi yang biasanya ciri-cirinya celananya cingkrang, ustadznya itu jenggotnya panjang, istrinya pakai cadar, kalau sholat ke masjid itu subuh nggak pakai kunut. Itu lebih berbahaya dibandingkan PKI. Tahu nggak PKI itu? PKI itu sampai disembelih sama ulama-ulama kita. Nah, sekarang ini ada lebih bahaya dibandingkan
PKI dulu itu, Wahabi itu. Coba, dia katakan seperti itu. Bahkan ketika beliau sakit, kita ditengokin oleh ikhwan-ikhwan dari Manarus Sunnah itu waktu itu, Baitul Ilmi itu. Ya itu sempat pernah nengokin beberapa ikhwan, kalau nggak salah itu. Nengokin beliau ya pada saat sakit sebelum wafat itu Maka apa yang terjadi Ini pembunuhan karakter yang seperti ini. Ya, pembunuhan karakter. Karena Wahabi itu anti kuburan, anti ya orang meninggal itu dan lain sebagainya, nggak mau. Dia Wahabi itu kalau ngubur orang kayak ngubur kucing. Itu sampai dikatakan begitu Ya, ikhwani fillah azakumullah. Nah, ini ada sikap seorang ulama terhadap tauhid menentang tauhid Makanya nggak heran kalau ada kajian di masjid ini, masjid itu, kemudian dibubarkan dan lain sebagainya. Itu sudah sering. Bahkan kemudian sikap yang keempat meninggalkan tauhid. Dakwahnya meninggalkan tauhid Dia sudah tidak lagi mendakwakan dakwah tauhid. Mereka sembunyikan dakwah tauhid ini Padahal resikonya orang yang menyembunyikan ilmu yang harus dia sampaikan tentang dakwah ini, yaitu dakwah tauhid. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man katama ilman aljamahullahu bilijamin minan nar." Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, ya, lalu ilmu ini tidak disampaikan, ilmu tentang tauhid ini, aljamahullahu bilijamin minan nar, niscaya Allah akan mengekangnya nanti di akhirat kelak, yaitu menjadikan dikekang dari api neraka Naudzubillah min dzalik. Ya. Bahkan sampai yang kelima ini sikapnya kata Syekh Jamil Zainu justru mengajak taklid terhadap guru, terhadap syekh, terhadap wali untuk mengkultuskan mereka. Ini sikap yang lebih parah lagi yang kelima, mengajak taklid, mengkultuskan di antara guru-guru termasuk para wali-wali itu. Dia kultuskan kedudukannya itu lebih hebat dibandingkan dengan Rasulullah SAW. Dikultuskan itu. Makanya nggak heran kalau ada istilah wali kutub, wali majdub. Ini sudah nggak heran karena dikultuskanlah itu supaya nanti ketika mereka itu sampai mati sekalipun, kuburan mereka tidak pernah sepi dari orang yang menziarahi itu tadi Ya. Dan ini Nabi aja sudah melarang. Bakal ada umatnya nanti yang mengkultuskan kepada beliau saja dilarang. Loh kok ini dikultuskan untuk supaya terhadap orang-orang yang mengaku dirinya sebagai wali, ini dikultuskan. Ya, Nabi pernah menjelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata beliau? La tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasrani yang mengkultuskan ibna Maryam. Nabi Isa dijadikan Tuhan. Ini tidak ubahnya mereka menjadikan Tuhan. Kuburan-kuburan itu dia jadikan Tuhan Ya. Ikhwani fillah azakumullah. Baik. Ini kayaknya sudah disodorkan pertanyaan ini. Belum anak bahas yang kedua. Ini sedikit aja ini karena harus dihabiskan ini. Sedikit lagi ini. Pak Tumijo ini anak minta waktu sedikit. Maka yang kedua adalah berdoa atau meminta kepada orang yang tidak hadir. Ya, meminta terhadap orang yang tidak hadir. Artinya apa? Meminta kepada orang yang tidak hadir, ya, adalah mereka orang-orang yang mendatangi para kahin, para arraf, ya. Jadi orang yang dimaksudkan berdoa di sini meminta terhadap
Maksudnya bentuk isti'anah, istighosa, minta tolong, minta bantuan terhadap orang yang hidup, tapi orang itu tidak hadir. Berarti orang itu gaib. Maksudnya gaib itu jauh dari penglihatan kita ini, akhi. Dengan jarak jauh. Ya, itu yang dimaksudkan. Lalu siapa mereka? Orang yang tidak hadir yang kita minta pertolongannya ini. Adalah mereka para kahin, para arraf ini, akhi. Siapa itu kahin? Kahin itu sebagaimana dalam penjelasan Imam Al-Baghawi yang dinukil oleh Syekh Abdul Rahman Al-Usaid adalah kahin itu orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib yang belum terjadi. Ya, yang belum terjadi. Aifid dhamir, yang tersimpan di dalam hati. Seperti apa? Orang yang ingin meramalkan nasibnya tentang kedepannya itu seperti apa. Kan biasanya suka marah itu di medsos itu ketik rek jeneng, ketik rek weton, ketik rek primbon, lalu muncul nanti nama-nama kahin itu biasanya. Makanya kemudian ketika diminta bagaimana saya ini nanti kerjaan saya ke depannya, itu minta diramal, akhi. Oh, kamu nggak cocok kerja di air. Nah itu ada kan begitu. Ininya iklannya itu. Kamu nggak cocok kerja di air. Nanti takutnya kutuan ininya, kakinya apa gitu kan. Jadi ini namanya kahin, orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib yang belum terjadi, akhi. Sementara yang kedua adalah disebut arraf. Arraf ini siapa? Orang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib yang sudah terjadi. Seperti barang yang hilang. Ya, barang yang hilang, barang curian. Ini namanya ada orang yang barangnya hilang, motornya hilang. Datang itu ke arraf. Mbah, motor saya ini di mana posisinya kira-kira? Wah, ada, nggak jauh-jauh sih dari sini sebenarnya. Nah, itu dia mengaku mengetahui. Nah, dua-duanya ini dibisiki oleh jin kafir yang mencuri pendengaran dari atas langit, akhi. Ya, itu disebutkan dalam surat Saba, itu nanti antum bisa lihat tuh apa alur dalam cerita surat Saba itu, akhi. Itu dulu memang ya zamannya sebelum Rasulullah SAW sampai beliau diutus, bahkan sampai detik ini. Maka jin-jin kafir itu akan membisikkan kepada para kahin maupun arraf itu mengetahui perkara-perkara gaib itu. Karena dia mencari berita dari atas langit, ya. Tapi kan tidak sempurna mereka mencari berita dari atas langit, akhi. Ketika mereka itu mendapatkan lemparan sihab. Sihab itu bintang atau batu meteor lah begitu, akhi, ya, kalau bahasa kerennya, modernnya begitu. Itu ketika mereka terkena sihab, maka mereka hangus, nggak selamat. Tapi ada satu dua yang selamat mencuri pendengaran dari atas langit. Ini disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, ini dibahas dalam kitab Fathul Majid, akhi. Lalu ketika dia selamat, lalu dia membisikkan kepada si arraf, si kahin tadi itu dengan ucapan alaisa kada wa kada kada wa kada. Bukankah akan terjadi hari ini terhadap seseorang ini itu dan lain sebagainya. Itu dibisikkan. Tapi pada saat dia bisikkan itu satu yang benar, karena yang dia curi dari pendengaran dari atas langit tentang rahasia yang ada di muka bumi ini, makhluknya ini. Lalu kata seorang ulama seperti Sufyan bin Uyainah itu menjelaskan dalam hadis ini, ketika mereka jin-jin kafir membisikkan kepada kahin maupun arraf itu satu yang benar, tapi dicampur dengan mi'atu kidbah, dengan 100 kedustaan. Jadi banyak bohongnya dibanding benarnya, akhi. Nah, inilah orang pintar biasanya orang menyebutnya, akhi, kahin maupun arraf ini.
Ya, ini disebut orang-orang pintar, akhi. Itulah yang disebutkan dalam hadis ini, kan, umpamanya riwayat Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata arrafan fas'alahu an syai'in fasaddaqu bima yaqul lam tuqbal lahu sholatu arba'ina yauman." Barang siapa yang mendatangi arraf lalu dia bertanya terhadap sesuatu, lalu dia membenarkan ucapannya, sungguh sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Sedangkan hadis riwayat Imam Abu Dawud dikatakan, "Man ata kahinan fas'alahu an syai'in fasaddaqu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mendatangi kahin lalu dia membenarkan, dia bertanya sesuatu lalu dia membenarkan ucapannya, sungguh orang itu telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kufur, akhi. Nah, ini mereka datangi ini. Ya, mereka datangi orang yang tidak hadir di hadapannya dengan jarak jauh. Bahkan bisa memindahkan penyakit ke kambing dan lain sebagainya. Begitu banyak yang seperti ini. Dengan jarak jauh cukup, ya ini diiniin begitu. Oh iya begini. Pakai jin semua. Ini mereka punya jin ini, akhi. Ini mungkin anak sampaikan, kayaknya waktunya ada sudah disodorkan pertanyaan ini. Afwan. Jadi ini orang yang tidak hadir, yang hidup yang tidak hadir, akhi. Itu mereka mendatangi para kahin, para arraf ini, akhi. Maka kalau umrah di Masjid Nabawi, ya, maka nggak perlu, ya, yaitu untuk tabaruk seperti itu nggak boleh malahan, ya. Maka karena memang kekhawatiran tidak dibolehkan untuk melakukan tabaruk, ya, maka nggak perlu kita menziarahi seperti itu, ya. Cukup laksanakan konsentrasi ibadah saja. Banyak ibadah umrah yang harus kita lakukan sebenarnya. Ya, tidak hal-hal yang seperti itu malah bisa mengganggu tauhid kita. Ya, perbanyak zikir, perbanyak membaca Quran dan lain sebagainya, perbanyak menegakkan yang hukum-hukumnya sunnah dan lain sebagainya, banyak sekali. Ya. Nah, lalu juga pertanyaan ini, apa seharusnya kita lakukan ketika kita berziarah agar tidak menyimpang? Ya, menurut syariat ini, menziarahi kubur itu kan dalam penjelasan para ulama, ada ziarah kubur yang disyariatkan, ada ziarah kubur yang dibid'ahkan, ada ziarah kubur yang disyirikkan, yang termasuk syirik. Yang pertama yang disyariatkan, ya tentunya tujuannya apa? Mengingat kematian, mengingat akhirat, mendoakan, memohonkan ampunan jika kuburan itu orang yang muslim. Tapi kalau orang kafir, meskipun orang tua kita, nggak boleh kita mintakan ampunan, nggak boleh. Nanti bisa dibuka di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-113 dan 114. Kita nggak boleh mendoakan, memintakan ampunan, ya, orang tua atau saudara kita yang kafir, itu nggak boleh, ya. Berarti kita tujuan ziarah itu mengingat kematian yang disyariatkan. Ya cukup mendatangi, lalu kemudian doakan, ya doakan saja, ya. Dan tidak harus mendatangi sebenarnya, apalagi ini wanita nggak boleh. Wanita itu tidak boleh mendatangi, menziarahi kuburan. Karena ada hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah, la'anallah zuwarat wasirat. Ya, jadi Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur dan wasirat, menjadikan kuburan itu diterangi dengan lampu. Itu nggak boleh. Maka dalam hadis lain dijelaskan riwayat Imam Muslim, maka doa kalian itu akan sampai meskipun tidak mendatangi kuburan. Maka orang tua itu
kita doakan ya yang sudah meninggal, yang sudah wafat. Bahkan dengan menjadi kesolehan kita sebagai anak ya terhadap orang tua, maka kesolehan anak itulah yang menjadikan amal itu mengalir kepada kedua orang tuanya. Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya, tapi tidak dengan hal-hal yang justru dilarang. Jadi wanita nggak boleh menziarahi kubur, ya, dilaknat, ya. Hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah tadi. Ya, cukup doakan dari rumah saja dan menjadikan wanita yang salihah, yang taat sebagai seorang anak, maka akan mengalir pahala itu kepada kedua orang tua. Jadi anak itu aset, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, barangkali ada pertanyaan yang lain. Mungkin satu lagi ya, barangkali kalau ada apa yang Anda sampaikan, baik buat Ana maupun buat antum, afwan, suaranya agak serak barangkali, tidak ada kurang jelas barangkali. Akhir afwan, Ana akhiri ya. Sehingga sebelum Ana akhiri, Ana selalu mengingatkan baik Ana, antum, kita itu tidak pernah bosan-bosannya hadir dalam majelis ilmu. Ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Pelajarilah ilmu. Setelah kalian mengetahui ilmu, maka amalkan ilmu. Pesan ini dari seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, dan akhirnya Ana tutup dalam kajian hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah. Sallallahu alaihi wasallam tasliman wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.